warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika di sini ingin bersosialisasi tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendidik dan mengawasi pergaulan anak sebagai dasar pembentukan karakter yang baik. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Gibran. Nama saya Ahmad Setiawan. Nama saya Aditya Nurul. Nama saya Muhammad Raihan. Nama saya Nabila. Nama saya Mutia Ramadiani. Nama saya Dewi Melizasari. Nama saya Viola Rofi Julita. Nama saya Sama Salsabila. Nama saya Aditya Putri Ibrahim. Dan kenal semua ibu-ibu nama-namanya. Terima kasih ibu-ibu telah menyambut kami di sini. Selanjutnya ada beberapa kata dari ketua kami, Aditya Nurul Fikri. Silakan. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurul Fikri selaku ketua pelaksana pagi acara hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir, terutama kepada Ibu Tuti selaku ketua PKK. Kami berharap semoga acara pagi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya akan langsung ke materi yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pendekatan parenting yang bijak dan seimbang dapat diterapkan dalam membatasi pergaulan anak tanpa mengabaikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sosial. Menjadi teladan berarti orang tua harus menunjukkan perilaku positif yang dapat ditiru anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar melalui pengamatan sehingga sikap suka, kejujuran, kerja keras, dan empati yang diperhatikan orang tua akan membentuk karakter anak secara alami. Mengembangkan kreativitas anak adalah bagian penting dari peran orang tua. Kreativitas tidak hanya membuat anak mampu menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga membantu mereka dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan beradaptasi di bagian situasi. Selain orang tua juga harus memberikan dorongan dan dukungan atau apresiasi atas Cara dan solusi. Yang pertama itu membangun komunikasi yang terbuka dan asertif. Orang tua perlu menciptakan suasana komunikasi yang terbuka agar anak merasa nyaman bercerita tentang teman-temannya, aktivitas sehari-hari, dan masalah yang dihadapi. Dengan komunikasi yang baik, orang tua dapat memberikan arahan tanpa terkesan memaksa atau menghakimi. Yang kedua itu menjadi teladan yang baik. Anak cenderung meniru sikap dan perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi panutan dalam bersikap sosial, memilih teman, dan menjaga batasan pergaulan. Keteladanan ini lebih efektif dibandingkan larangan tanpa dasar. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman bukan sekedar larangan. Daripada langsung melarang anak bergaul dengan seseorang, sebaiknya orang tua memberikan alasan yang logis dan masuk akal mengapa pergaulan tersebut perlu diwaspadai. Libatkan anak dalam diskusi agar mereka memahami konsekuensi dari pergaulan yang tidak sehat. Kita itu sebagai ibu tentunya adalah pendidik pertama dan utama. Di mana pada masa sekarang ini sampai generasi yang mungkin sekitar lahir di antara 2000 mungkin 2024 ini udah umur 2025 ini udah umurnya sekitar 15, 16, 17 ya. Sangat memprihatinkan kalau menurut ibu. Kenapa? Lihatlah setiap kejadian yang ada di dekat negara apa? Seks dini. Butuh anak belajar atau mengetahui seks dini. Jangan dibilang oh bukan murid, itu anak kita, ajarkan. Kalau perempuan, nih ibu punya ini, nanti kamu juga seperti ini. Ibu lagi datang bulan, nanti kamu juga datang. Itu tidak ada bohongan, tidak boleh kita berbohong. Anak
aku bertanya dong. Mama aku lah. Tidak perlu dia nyuci piring, tidak perlu dia nyuci baju, tidak perlu dia ngasuh anak. Nih saya yang balikin. Kenapa? Kamu pinter nyari duit, bisa bayar orang. Kamu pinter nyari duit, bisa ke laundry. Kamu pinter nyari duit, bisa ada yang ngasuh anak. Bayangkan seperti itu. Yang mau dibalik nih. Kenapa? Ternyata zaman sekarang itu adalah bersaing. Ya kan, aku mau nanya dari ibu yang lain gimana sih cara mendidik masing-masing anaknya gimana sih cara mendidiknya? Apakah sama atau ada lebih cara yang lebih efektif untuk mengembangkan anak lebih baik kayak gitu? Mungkin aku mau boleh deh ibu. Kalau cara pendidik ibu, pagi-pagi ibu kan bangun tuh, bayang subuh. Ibu bangunin anak-anak ibu, dek, kakak, adek, sholat. Ayo sholat. Anak sholat itu kan tiangnya agama, jadi ibu ajarin agamanya, ya supaya dia ngerjain. Ya, nomor 1 tuh. Kedua, jangan megang HP dulu, bantuin mama. Karena berhubung anak saya 2 itu cowok, baru 1 cewek. Selama saya belum punya anak cewek, saya terapkan ke anak saya yang cowok, bantu kerjaan mamahnya, bundanya. Jadi anak saya yang cowok ini saya gilir untuk ngepel di rumah, bantuin bundanya. Karena saya jarang di rumah. Jadi kalau udah sore nih, saya suruh hari ini abangnya, besok adenya, hari ini abangnya, besok adenya. Saya mikirnya gini, nanti kamu kalau sudah rumah tangga, jangan biarkan istrimu juga sendiri. Kasihan. Pokoknya kita kerjasama aja. Kamu lihat nih bunda sekarang kayak gini, kasihan kan? Pokoknya kamu harus belajar dari sekarang. Jadi saya ngedidik anak saya yang cowok 2 begitu. Nah, alhamdulillah dapat anak cewek nih sekarang 1. Udah itu aja sih tambahannya. Kasih. Yang terpenting sholat itu jangan ditinggalkan. Udah itu aja. Tidak ada kata bandel. Ya, benar. Itu anak yang paling tidak sempurna atau sempurna. Misalnya walaupun dia Boleh. tambahan Ya boleh. cara mendidik anak. Karena itu kita harus ada kerjasama dengan pasangan kita. Tapi kan ibu doang ya yang harus tahu anak, ayah juga, seorang bapak juga. Yang penting peran ayah tuh sebenarnya lebih penting sebenarnya ya. Jadi pengalaman saya punya 2 anak dari dia TK sampai saat ini lulus SMA. Saya selalu sama-sama dalam mengambil raport atau ada acara apa, usahakan kita cuti bersama saat itu. Bagaimana kita mengetahui perkembangan anak-anak kita. Itu aja sih.